Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Dan kita akan membaca hadis yang pertama di bab sabar. Kalau pertemuan sebelumnya kita membaca ayat-ayat yang menyebutkan motivasi untuk bersabar. Berikutnya Imam Nawawi menyebutkan hadis tentang sabar. Seperti yang kita ketahui bahwa sabar memiliki banyak sekali keutamaan, dan di antara keutamaan sabar yang disebutkan dalam Al-Quran apa kemarin? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Sak suwene sabar, selama itu pula pahala yang dia dapatkan akan mengalir. Maka orang yang dapat musibah dan dia tidak tahu sampai kapan musibah itu akan hilang dari dirinya. Misalnya musibah sakit. Orang bisa jadi dapat musibah sakit itu sampai mati. Sehingga kalau dia selalu bersabar dalam rentang waktu dia mendapatkan musibah itu, maka dia mendapatkan pahala yang tanpa ujung sampai kematiannya. Karena itu bisa jadi ada orang yang sakit, dia husnul khatimah dengan sakitnya. Sebab di saat dia meninggal dalam posisi sakit dan dia sabar, berarti dia mati dengan membawa amal sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah membersamai orang yang sabar. Kebersamaan Allah di sini adalah kebersamaan dalam bentuk i'anah, kebersamaan Allah memberikan pertolongan kepadanya, kebersamaan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya, dan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi hamba. Dan tentu saja ketika kita dibersamai oleh pencipta kita, itu akan membuat hati seorang hamba akan semakin tenang. Kita perlu untuk berlatih menjadi hamba yang penyabar, ya. Juga misalnya orang punya masalah dengan keluarganya, suami punya masalah dengan istrinya, istri punya masalah dengan suaminya, orang tua punya masalah dengan anak, atau anak punya masalah dengan orang tuanya, lalu dia sabar, ya, dalam menghadapi masalah itu, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang tanpa putus sepanjang dia menghadapi masalah itu dengan baik. Berikutnya kita akan membaca hadis tentang sabar. Hadis nomor 25, ya. Di terjemahan nomor berapa, Pak? Sama, 25. 25. Wa an Abi Malik, dari Abu Malik, nama aslinya Al-Harith bin Asim. Nama aslinya ini Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau dari suku Ash'ari. Ash'ari itu berasal dari mana? Dari Yaman. Abu Musa Al-Ash'ari itu berasal dari Yaman. Dan beliau datang ke kota Madinah bersama rombongan Ash'ariyin, bersama rombongan para Ash'ari yang lain. Dan Abu Malik ini pernah bertanya kepada Nabi SAW, ma tamamul bir? Bagaimana agar kita bisa memiliki amal kebaikan yang sempurna? Lalu Nabi SAW menjawab, an ta'mala fis sirri kama fil alaniyah. Engkau beramal ketika rahasia, ketika sendirian,
sebagaimana amalmu ketika dilihat orang. Karena biasanya kita kalau sendirian dengan rame-rame itu suasananya berbeda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci itu setengah iman. Bersuci itu setengah dari iman. Ada sebuah ungkapan yang ma'ruf. Ungkapan itu berbunyi an-nadhafatu minal iman. An-nadhafatu minal iman. Ini bukan hadis ya. Ungkapan ini bukan hadis. Yang hadis apa Pak? Yang hadis lafadznya at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah iman. Kalau min itu kan sebagian ya. Dari. Min artinya apa? Dari. Rizqun minallah, rizki dari Allah. An-nadhafatu minal iman itu berarti kebersihan sebagian dari iman. Kalau dalam hadis tidak hanya sebagian, setengahnya. Sebagian itu bisa jadi sebagian kecil atau besar. Umumnya kan kecil ya. Sehingga dalam hadis lebih dikuatkan lagi, lebih kuat daripada yang bukan hadis. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Cuman sikap masyarakat Indonesia sudah benar ya. Karena an-nadhafatu minal iman ini sering ditulis di gerobak sampah. Kalau sabda Nabi SAW ditulis di situ kan tidak pantas. Tidak boleh ya. Makanya kalau yang bukan hadis ditulis di gerobak sampah ya. Seperti kata-kata nasihat biasa. Ditaruh di sorban truk barang kayak. Terus di label. Dan penutupnya itu namanya. Nah itu ditulisi kata-kata nasihat dari supir truk. Nah yang kayak gitu kalau hadis tidak boleh. Sehingga kalau di truk itu ditulisi bismillah, itu jangan ya. Di pintu belakang truk ditulisi bismillah, itu tidak boleh. Karena nanti kan ditumpai sama apa kernetnya, kadang dia nata-nata pasir, nginjek-injek pasir. Menek-menek itu tidak boleh, karena itu ada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman, ini yang lebih pas disebut sabda Nabi SAW, bukan an-nadhafatu. Kalau an-nadhafatu ini bukan hadis. Sementara at-tuhuru syatrul iman, ini hadis riwayat Muslim. Sebagaimana yang disebutkan di Riyadhus Shalihin. Kita baca dulu ya. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Kalimat alhamdulillah memenuhi al-mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Wassadaqatu burhan. Sedekah itu burhan, bukti. Wassabru diyaun. Sabar itu sinar. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau menjadi orang yang akan menuntutmu. Kullun nasi yaqdu, setiap orang yang hidup di waktu pagi, fabai'un nafsah. Hakikatnya dia sedang menjual dirinya. Menjual dirinya untuk mendapatkan apa? Famu'tikuha, pembebasan dosa. Aumubikuha, atau yang akan menjerumuskan dia ke neraka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nasihat yang sangat rinci tapi mendalam dalam beberapa kalimat yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Baik. Dan kepentingan kita dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab adalah kalimat was-sabru diyaun. Sabar itu dia. Salat disebut nur, sedangkan sabar disebut dia. Ada dua istilah ya. Ada an-nur, ada ad-diya. An-nur itu artinya cahaya, ad-diya artinya sinar. Bedanya apa cahaya dan sinar? Kalau cahaya? Kalau cahaya? Ber- Kalau, kalau sinar tuh pantulan. Kalau sinar ini yang mm-mm. Oh gitu. Kalau mengandung panas ini perbedaannya nggih, sinar. Baik, coba kita lihat di Al-Qur'an ya. Insya Allah ini kita bisa jadikan sebagai hakim ya. Coba kita lihat di Al-Qur'an istilah perbedaan cahaya dan sinar. Di surat Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah zat yang menjadikan matahari sebagai dhiya dan dia menjadikan bulan sebagai cahaya, sebagai nur. Berarti bedanya apa? Kalau cahaya itu pantulan, kalau sinar itu sumber gitu. Mm-mm. Pembagian gelombang-gelombang sinar ya. Cahaya itu yang bisa melihat. Baik. Lampu ini cahaya atau sinar? Bisa dua-duanya. Dari dua sisi. Oh gitu. Pakai mikrofon, Pak. Pakai mikrofon. Masya Allah. Mumpung mikrofonnya di dekat sini. Kalau kalau dari sisi apa etimologis kebahasaan berarti ya sinar itu sumbernya dari sumber dari cahaya sehingga matahari memancarkan sinarnya kepada bulan, kemudian bulan menerima apa sinar matahari kemudian memancarkan cahayanya itu tadi. Ini apa? Etimologi. Ya, ya makanya yang itu. Tapi kemudian kalau dari terminologi itu artinya ya cahaya itu ya apa ya hidayah dari Allah kira-kira seperti itu. Matur nuwun. Masya Ya Allah. singkatnya seperti itulah matur nuwun. Alhamdulillah. Baik. Intinya kalau dari perbedaan ayat ini ada apa kesimpulan yang bisa kita ambil. Matahari itu disebut dia. Dan kita lihat bahwa cahaya matahari itu mengandung panas gitu ya. Sehingga ada istilah berjemur di bawah matahari. Sedangkan bulan disebut nur yang cahayanya tidak mengandung panas. Maka tidak ada istilah berjemur di bawah terik rembulan. Sehingga
Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dua sumber cahaya di langit yang terang, yang satunya memancarkan panas, yang satu tidak memancarkan panas. Kemudian, apakah bisa kita sebut bahwa ini adalah bagian dari pantulan? Misalnya, bahwa nur itu pantulan. Kalau dia itu asli atau sumber. Nanti jadinya kita kebingungan kalau lampu itu pantulan atau sumber? Sumber. Sehingga lampu kita sebut sebagai cahaya karena dia tidak mengandung panas. Jenengan di sini selama berjam-jam dilamponi ya. Ya besar. Ya, lampu menghasilkan panas. Hmm. Oh gitu ya. Panas dulu. Baik. Baik. Masya Allah. Jadi kesimpulannya gimana nih Pak Asin? Apa perbedaan antara dia dan nur? Heeh. Kandungannya ya. Nur ada panas, ada melihat gitu ya. Ya. Siap. Baik. Baik. Insya Allah semua sudah paham ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan karena tadi sudah ada penjelasan yang panjang. Ini dulu dipelajari tapi selali. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut tadi al-qamar sebagai nur dan matahari sebagai dia. Nabi SAW menyebut salat sebagai nur dan sabar sebagai dia. Selanjutnya, coba kita lihat sekarang. Penggalan hadis yang pertama. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu setengah dari iman. Apa makna bersuci setengah dari iman? Kita akan pelajari ini dulu. Apa makna at-tuhuru syatrul iman? Bersuci setengah iman. Makna bersuci di sini ada dua. Yang pertama adalah bersuci untuk sholat. Kalau dimaknai bersuci di sini adalah bersuci untuk sholat, wudu, tayamum, atau mandi junub, maka iman di sini maknanya adalah sholat. Iman di sini maknanya sholat.
At-tuhuru syatrul iman, bersuci untuk sholat itu setengah dari iman, karena bersuci itu syarat sah sholat. Begini, nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, bersuci setengah dari iman. Untuk makna yang kedua adalah bersuci di sini dimaknai dengan suci hati. Suci hati dari kotoran syirik. Iman di sini adalah tauhid. Sehingga bersuci setengah dari iman artinya adalah membersihkan hati dari semua noda-noda kesyirikan. Itu setengah dari tauhid. Setengahnya lagi adalah mengisinya dengan ketaatan. Sebab orang ketika beribadah tapi bercampur dengan syirik, kadang taat, kadang syirik, maka ibadahnya tidak diterima. Karena ibadah itu harus suci. Sehingga ketika disebut oleh Nabi SAW bersuci setengah dari iman, maka bersuci di situ maknanya adalah suci hati dari kotoran syirik, sedangkan imannya adalah tauhidnya. Insya Allah bisa dipahami ya. Selanjutnya, dalam bahasa Arab, dhamma dengan fathah itu punya perbedaan yang sangat jauh. Tulisannya sama, begini. Kalau dibaca at-tuhuru pakai dhamma artinya kegiatan. Kegiatan bersuci. Kalau dibaca at-tahuru pakai fathah ya. Artinya media. Kegiatan bersuci, media untuk bersuci. Seperti kata ini. Ini bacanya apa? Bisa dibaca al-wudu. Nah, kalau dibaca ini artinya kegiatan. Kalau dibaca al-wadu, ini media untuk wudu. Cuman beda di harokat beda di harokat fathah sama dhamma. Sehingga ada istilah suhur, ada istilah sahur. Kalau suhur itu kegiatannya, sahur itu hidangannya. Ini untuk kalimat-kalimat yang bentuknya kayak gini ya. Mengikuti wazan fa'ul. Kita lanjutkan. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah memenuhi mizan. Masya Allah. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai ketika hambanya memujinya. Dan ketika hamba itu memuji Allah, Allah jadikan itu sebagai amal besar. Dan mudah bagi Allah untuk menjadikan amal hambanya memenuhi mizan yang Allah jadikan sebagai penegak keadilan kelak di hari kiamat. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah itu memenuhi al-mizan, memenuhi timbangan di hari kiamat. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Subhanallah walhamdulillah itu memenuhi antara langit dan bumi. Sebab semua ini terjadi karena perbuatan Allah yang maha sempurna. Dan di situ tidak ada aibnya. Maka sepenuh langit dan bumi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala penciptanya. Sehingga dia maha suci dari segala bentuk kekurangan. Subhanallah. Dan dia maha sempurna dengan semua sifat-sifatnya.
maka dia memiliki segala bentuk pujian. Sehingga disebut oleh Nabi SAW, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari, dan ini hadis riwayat Bukhari yang paling akhir. Hadis Bukhari yang pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Hadis Bukhari yang paling akhir, nomor terakhir, itu adalah hadis kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, berat di mizan, dan dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim. Karena itulah kita bisa manfaatkan dalam setiap aktivitas yang ketika lisan ini nganggur untuk banyak berzikir, membaca subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah, atau bisa juga ditambahi dengan zikir yang lain, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, wala ilaha illallah, dan seterusnya. Diganggu kepentingan bersosialisasi, gak ngobrol dengan sebelahnya. Ya saatan, ada waktunya sendiri-sendiri. Misalnya sedang nyetir, ya, sedang nyetir itu apa yang dilakukan? Nek rano koncone. Oh, nonton Google Map ya. Kalau sedang nyetir rano koncone pripun? Selain nonton Google Map, dengerin musik atau dengerin apa? Nanti bisa diganti dengan zikir ya. Karena kan tidak mungkin dia ngobrol dengan dirinya sendiri. Nanti dikiranya ADHD. Baik. Nah, yang kami maksud seperti itu. Dalam posisi ketika kita tidak sedang menggunakan lidah kita untuk sesuatu yang menghalangi zikir, maka bisa gunakan untuk zikir. Subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Allah Subhanahu wa taala jadikan salat sebagai cahaya. Cahaya bagi pemiliknya, bagi pelakunya ketika di dunia, yaitu cahaya bagi rumah, cahaya bagi batinnya. Makanya Nabi SAW meminta kepada kita, berikanlah jatah rumahmu dari salatmu. Rumah diberi jatah salat maksudnya apa? Jangan semuanya dilakukan di masjid. Yang dilakukan di masjid yang wajib, yang sunnahnya di rumah. Ayo selak qomat ya Pak. Kalau selak qomat gimana? Berarti qomatnya agak ditunda gitu ya. Biar nanti bisa qobliyah di masjid. Baik. Maka siaganya adalah begitu adzan berkumandang, selesai adzan langsung sholat qobliyah masjid, qobliyah subuh, kemudian berangkat ke masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalu salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Salat yang paling afdal yang dilakukan oleh seseorang adalah di rumahnya kecuali salat wajib. Dan ini beliau sabdakan ketika di Madinah. Dan bahkan beliau sampaikan sementara di situ ada Masjid Nabawi. Makanya kami sampaikan kepada para jamaah, kalau jamaah mau salat sunnah lebih afdal di hotel. Bagi musafir, hotel adalah rumahnya. Sehingga kalau mau salat sunnah dalam posisi di Nabawi, itu
Nabawi, nanti sholat sunnahnya di hotel. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat sunnah beliau di rumah dan sholat wajibnya beliau lakukan di masjid. Sahabat juga demikian. Ya, kalau bisanya di dua tempat ini bisa. Tapi kita bicara afdoliyah, yang afdol sholat sunnah itu di rumah. Karena hadis ini disampaikan di Madinah. Sehingga meskipun melihat keistimewaan Masjid Nabawi yang demikian, berapa keutamaannya Pak? Dilipatkan 1000 kali. Tapi untuk sholat tahajud, dulu Abu Bakar di rumahnya. Umar juga di rumahnya. Meskipun ada sebagian yang sholat tahajud di masjid. Ashabus sufah, ahlus sufah itu sholat tahajudnya di masjid. Namun sahabat-sahabat yang punya rumah, mereka sholatnya di rumah. Rumahnya musafir adalah hotel. Ya. Dan dari dulu kebiasaan seperti itu. Kalau orang datang ke Nabawi, mereka punya tenda di luar. Nanti ketika waktunya sholat, masuk masjid, selesai sholat, mereka balik lagi ke tendanya, beraktivitas sebagaimana aktivitas yang lain. Baik, cuman orang Indonesia itu Masya Allah ya, rajinnya luar biasa. Ya. Jadi duhur misalnya jam 12, itu jam 9 sudah keluar Pak. Tapi sampai masjid telat. Tawaf dulu ya. Kecantol toko Pak. Bisa pakai mikrofon ya. Mengenai sholat sunat itu tujuan utamanya adalah supaya rumah itu dipakai digunakan untuk sholat. Nah, itu ini dan masjid pun itu ada juga digunakan untuk maktubah maupun sholat sunat kalau di masjid. Makanya istilahnya kalau kita memberi jarak adzan itu diberi waktu agak panjang. Nah itu nanti bisa tahiyatul masjid, bisa bainal adzan wal iqomah. Nah itu jadi sholat itu kan bainal adzan wal iqomah itu kan di masjid, tidak di rumah. Nah itu kalau qobliyah bisa di rumah. Tapi kalau bainal adzan wal iqomah maupun tahiyatul masjid kan harus di masjid. Nah, ini artinya bahwa setting waktu itu harus yang lebih bagus. Ya, seperti kalau kita contohkan aja adalah di ulil albab itu setting waktunya bagus sekali. Artinya memberi kesempatan untuk banyak sebenarnya untuk melakukan sholat sunnah ketika sudah masuk di masjid meskipun banyak jamaah dari luar dua UI, masyarakat sekitarnya itu kalau waktu sholat kan banyak Pak. Nah, itu diberi kesempatan untuk bisa sholat di rumah, kemudian di masjid pun tidak ketinggalan. Jangan sampai datang ke masjid, wah komat lagi teko. Nah itu, ini artinya di situ. Nah, sehingga setting seperti di sini, sholat subuh itu adalah settingnya 20 menit. Ini, kalau sholat duhur settingnya 15 menit. Masya Allah. Nah itu. Kemudian maghrib itu settingnya hanya 12 menit. Nah, maghrib, kemudian isya, nah itu asar, nah itu. Lebih Tapi pendek. ya kalau yang settingnya agak panjang di sini adalah duhur sama subuh gitu. Barangkali itu sehingga takmir bisa menghitung barangkali supaya ya, di rumah iso dilakoni, neng Di masjid masjid iso tidak ketinggalan. dilakoni. Itu loh Oke, Pak. Matur Masya nuwun. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Insya Allah di sini sudah tepat ya. Makanya jamaah yang di masjid yang lain telat, ke assalam insya Allah nggak telat ya. Karena komatnya lama. Adanya telat. Jaraknya jadi lebih pendek. Muadzin tetap di sini enggak ada ya? Ada. Punya aktivitas selain adzan. Ya?
Bisa sholat antara adzan dan iqamah gitu. Nah, komatnya ini kan tidak bergeser ya, jamnya ini nggak bergeser. Yang bergeser orangnya. Sehingga kalau orangnya yang adzan datangnya telat, masjid yang lain sudah pada adzan, jamaah di sini sih kelisik mlebu kamar mandi gitu. Nah, datang ke sini pasti telat itu. Baik, mungkin nanti bisa ditertibkan. Memang yang bagus kalau adzan ya tepat waktu, sehingga ada petugas adzan khusus. Dan tradisi kaum muslimin sejak masa silam petugas adzan itu orang khusus. Makanya dia dibayar karena dia menjaga aktivitas dia. Ini wes wayahe kudu ning masjid. Ya, dia itu enggak beraktivitas langsung ke masjid. Mbok nyambut gawe itu ya leren. Andaikan dia bekerja dia leren. Makanya orang seperti ini pahalanya besar dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebut bahwasanya al-muadzin adalah al-mu'tamin, orang yang mendapatkan amanah. Ustadz, ini kalau di As-Salam itu sebenarnya ada, tapi kalau hanya satu orang itu kurang, Pak. Karena apa? Karena satu mahasiswa kita sebenarnya kurangnya cuma untuk duhur dan asar. Nah, sedangkan untuk maghrib, isya, subuh sudah mestinya harus takmir menetapkan pokoknya diki pokoknya diberi tugas adzan, maghrib, isya, subuh. Nah itu tinggal kita mencari satu sebenarnya untuk waktu duhur dan waktu asar. Itu akan lebih bagus. Jadwal kalau kita jaga dimanapun Pak, jadwal kalau yang suruh adzan itu jamaah tidak akan berlaku, tidak akan jalan, itu dimanapun. Nah, sehingga kita harus mencari dan itu adalah diberi HR dari masjid. Nah itu insya Allah kalau itu bisa jalan. Tapi kalau menjaga jadwal saya yakin tidak akan jalan karena pengalaman di mana-mana di jadwal itu tidak ada yang Jadwal jalan. itu Matur volunteer nuwun. ya. Nggih. Karena volunteer. Volunteer ya biasanya ngono. Jadi nggak profesional. Baik, nggak apa-apa Pak. Ya ini dalam rangka menjaga kedisiplinan sholat, meskipun kita tetap berusaha agar Masjid As-Salam tidak sepi dari jamaah ya. Selanjutnya, wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Cahaya di kuburan. Bagi mereka yang ahli salat, Allah jadikan salat itu sebagai cahaya dia di alam kubur. Wassadaqatu burhanun. Dan sedekah itu burhan. Burhan itu artinya bukti. Sedekah disebut burhan yang artinya bukti karena orang yang bersedekah itu membuktikan kejujuran iman dia. Dengan cara melepaskan sesuatu yang paling dia cintai, yaitu harta. Maka ketika orang sudah berani mengeluarkan hartanya, itu bagian dari bukti kalau dia punya iman. Bagian dari bukti dia punya iman adalah sedekahnya. Wassabru diyaun, sabar itu sinar. Dia memberikan cahaya, tapi diiringi dengan ultraviolet, diiringi dengan infrared, diiringi dengan intinya panas ya. Sehingga sabar itu nggak enak karena panas. Maka karena panas, pengennya cepat dilepas. Tapi kalau orang itu bertahan, itu akan memberikan penerangan bagi dirinya. Oh gitu. Ya, saya menggunakan dua istilah itu. Kalau nur itu cahaya yang tidak ada unsur panasnya, sedangkan sabar itu dia, yaitu sinar yang ada unsur panasnya. Sinar kan ada panasnya. Sinar sama dengan dia. Sinar bulan atau cahaya bulan? Nur cahaya. Dia sinar. Okay. Baik, selanjutnya. Tadi kita sudah menyebutkan ya, apa korelasi
sabar disebut sebagai dia, ya karena dia itu mengandung panas yang membuat orang jadi nggak nyaman. Sehingga dia pengennya segera pergi dari situ, tidak betah. Padahal kalau dia bertahan, akan ada cahaya, akan ada penerangan yang bisa dia dapatkan. Karena sinar juga mengandung penerangan. Selanjutnya, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah. Nah, di sini Pak, bahasa Arab itu hanya dengan beda huruf jer. Huruf jer itu kata depan ya. Itu bisa menyebabkan beda arti. Kata al-hujjah kalau diiringi dengan li itu artinya pembela. Kalau hujjah diiringi dengan ala, itu artinya penuntut. Berkebalikan ya Pak. Ada pembela, ada penuntut. Kalau di pengadilan ini namanya apa pembela? Pengacara. Kalau di pengadilan namanya Pak Ir? Oh itu pembela semua ya, ada pembela umum. Jadi misalnya dia nggak nyewa pengacara itu disediakan pembela nggak? Ada pembela. Kalau penuntut ini jaksa biasanya. Ada jaksa penuntut umum dan seterusnya. Di pengadilan di akhirat ada gitu juga. Ada pembela, ada penuntut. Sehingga apa yang disediakan oleh Allah Ta'ala ini bisa menjadi pembela dan sekaligus bisa menjadi penuntut. Al-Quran itu bisa menjadi pembela kamu kalau dibaca, dipelajari, dan diamalkan. Dan bisa menuntut kamu kalau dulu ketika di dunia nggak pernah dibaca, nggak pernah dipelajari, nggak pernah diamalin. Atau dibaca tapi tidak diamalkan, atau dipelajari tapi dia malah menyalahi kandungan dan isinya sehingga nanti Al-Quran akan menjadi penuntutnya di hadapan Allah Ta'ala. Li dengan ala memberikan perbedaan yang sangat jauh. Coba mungkin Bapak Ibu sering mengucapkan kalimat ini. Barakallahu lak. Barakallahu laka. Wa baraka alaika. Begini ya. Diucapkan ketika kapan ini? Diucapkan ketika kapan? Walimah ya. Atau diucapkan kepada manten. Barakallahu laka wa baraka alaika. Apa sih bedanya ini? Laka, la dan li itu sama ya. Li kalau ketemu dengan ka jadinya la, lakum, dinukum, laka. Lahum kalau ketemu dengan domir jadi lah, tapi artinya sama dengan li. Apa bedanya? Kalau ini keberkahan dikala senang. Kalau wa baraka alaika ini keberkahan dikala susah. Dan yang namanya hidup ketika berkeluarga, omah-omah itu pasti ada kondisi senang, ada kondisi susah. Maka kita mendoakan manten, semoga Allah memberkaimu dikala kau senang, dan semoga Allah juga memberkaimu dikala kau susah. Sebab yang namanya keluarga pasti mengalami dua ini. Ora iso kok seneng terus kayak manten anyar itu bertahan berapa lama biasanya Pak? Seminggu. Kok pendek Pak seminggu? Ketika dia belum punya anak misalnya ya, dia runtang-runtung ngaroni kemana-mana ya, merasa bahagia terus, baru manten anyar sebulan 2 bulan. Begitu hadir anak yang pertama bahagia, anak loro padu. Dan seperti itu dinamika keluarga, maka kita doakan ke manten itu ya, pengantin agar mendapatkan keberkahan dari Allah baik dikala senang maupun dikala susah. Kullun nasi yagdu, setiap orang yang hidup di waktu pagi.
Dia menjual dirinya. Menjual dirinya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Dengan amal dia bayar untuk mendapatkan hasil. Apakah nanti dia akan mu'tikuha, membebaskan dirinya dari neraka? Apakah nanti dia akan membebaskan dirinya dari neraka? Au mubikuha, atau sebaliknya menjerumuskan dia ke dalam neraka. Dan manusia seperti ini, kata Nabi SAW. Semua orang yang hidup di waktu pagi, artinya hidup di satu hari, dia pasti beramal, gak mungkin dia kosong dari amal. Meskipun dia diem saja, itu gak mungkin kosong dari amal. Pasti dia beramal. Nah, saat dia beramal itu ada dua kemungkinan, antara amal yang mengantarkan dia kepada keselamatan, atau sebaliknya amal yang menjerumuskan dia ke dalam kecelakaan. Sehingga ini menjadi pengingat bagi kita, awakmu urip ning alam donya niki mesti ana balasane. Kowe nglakoni apapun, mosak masik awakmu ning alam donya, pasti nanti akan ada konsekuensinya. Maka gunakan kesempatan ini untuk membebaskan dirimu dari neraka. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Pakai mikrofon, Pak. Saya menjadi tertarik untuk tadi membedakan antara diaan sama nuron ya. Karena memang ayatnya luar biasa tuh yang bahwa matahari adalah ya diaan ya cahaya, kemudian bulan adalah sinar. Itu mesti ada sesuatu yang luar biasa bedanya. Kalau saya awam ya, yang matahari betul-betul memberikan manfaat luar biasa dengan sinarnya, memberikan manfaat pada dunia gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan hadis tadi, sholat dalam tanda petik hanya nur, sobar, diaan gitu ya. Itu yang apakah bisa didekati dengan tafsirnya, didekati dengan bahwa sabar itu posisinya seperti matahari. Dia akan mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau itu yang diartikan, apa sholat enggak itu ya? Ya, sholat kan hanya dalam tanda petik nur itu cahaya. Itu kira-kira gimana penjelasannya kalau didekati dengan matahari dan bulan untuk menjelaskan sholat dan sobat? Baik. Wallahu a'lam, kita menggunakan pemahaman orang di masa silam ya. Karena kalau sampai detail seperti ada reaksi kimia, ultraviolet, infrared, dan seterusnya, orang dulu kan tidak paham kayak gitu, Pak. Sehingga kita tidak akan membawa pemahaman itu kepada pemahaman dalil, disebabkan Islam itu rahmatan lil alamin. Intinya yang artinya tidak mungkin ada sebuah teks dalam dalil yang hanya bisa dipahami setelah orang kenal teknologi, itu tidak mungkin. Sehingga kita bawa kepada pemahaman umum. Dan sampai sekarang pun misalnya kita bacakan ini kepada masyarakat umum yang mereka tidak pernah bersinggungan dengan ilmu kimia, ilmu fisika, tidak ngerti ya. Ketika kita jelaskan kepada mereka, sinar matahari ini kupripun, mereka akan jawab panas. Meskipun ada cahayanya. Sehingga ada dua, ada penerangan dan mengandung panas. Itu orang awam kalau kita ajak bicara. Dia nggak ngerti. Sinar matahari itu bermanfaat, biar badan itu seger waras, sehat. Yaitu faktor lain yang ada pada unsur sinar matahari. Dan ketika mereka diajak untuk membandingkan dengan cahaya bulan, bagi mereka, lebih indah nih melihat bulan daripada melihat matahari. Karena bulan itu cahayanya tidak bikin silau, tidak panas, orang bisa menikmati keindahan cahaya bulan. Kurang lebih sederhana seperti itu. Sama-sama mengandung penerangan, tapi yang satu panas, yang satu tidak panas. Itu kan kesimpulan umum ya, yang insya Allah bisa dipahami oleh semua orang. Nah sekarang kalau sholat disebut nur, berarti dia tidak mengandung panas. Artinya ketika orang itu mengerjakan sholat dan ahli sholat, dan dia bisa menikmati sholatnya, dia mendapatkan manfaat berupa penerangan, tapi dia bisa menikmati.
dengan sholat yang dia kerjakan. Orang kalau biasa sholat Pak, ngerjakan sholat itu nikmat atau tidak? Nikmat ya. Coba sesekali waktu misalnya, kita yang sudah rajin sholat jamaah ya, tiba-tiba nggak sholat. Nganggur nggak sholat, mau netek nih minggir masjid. Ya. Rasa sholat tapi malah lungguh-lungguh nih minggir masjid. Rasa batinnya gimana? Ya ora enak, doa sholat kok malah aku lungguh nih gini. Padahal sudah biasa seperti itu. Maka kita bisa menikmati ibadah sholat yang kita lakukan ya, sambil mendengarkan imam yang mungkin panjang bacaannya, tapi kita bisa menikmati. Karena batin kita senang dengan sholat. Walhamdulillah. Sehingga sholat disebut oleh Nabi SAW dengan cahaya, mengandung penerangan tapi tidak panas. Beda dengan sabar, orang dapat musibah. Loro hati, kemudian senep, terus apa lagi? Ngeluh, terus koncone apa menene? Stres, dan seterusnya. Itu kan gak enak ya. Rasanya gak enak. Rasa yang tidak enak ini susah bagi orang untuk menikmatinya. Tapi itu kalau dia berusaha untuk bertahan, ada penerangan yang bisa dia dapatkan. Penerangan yang bisa dia dapatkan apa Pak? Pada saat dia berusaha untuk sabar, dia bisa merasa dekat dengan Allah Ta'ala, lebih banyak bermunajat kepada Allah, dan seterusnya. Sehingga sama-sama berisi penerangan, tapi yang satunya ada panasnya, yang satunya tidak ada Pak? Panas. Biasanya orang itu gelem dongo ketika kapan? Dalam semua keadaan, tapi ketika susah lebih serius. Nggih, Pak. Kalau hidupnya normal-normal saja, datar ya. Berdoa enggak, Pak? Berdoa. Tapi ketika susah, lebih serius lagi. Maka bisa jadi salah satu di antara hikmah yang mungkin kita perlu sadari. Kenapa Allah sering memberikan ujian kepada sebagian hamba? Piyambak ini nggih taat, bukan termasuk orang yang penjahat, bahkan jauh dari kejahatan. Tapi musibahnya kok nggih kathah, ngeten nggih? Musibahnya banyak. Diuji ini, diuji ini, diuji ini, diuji ini, Masya Allah. Tapi beliau bertahan. Karena Allah menghendaki agar dia dekat dengan Allah melalui doa-doa yang dia panjatkan di saat dia sedang mendapatkan ujian dan musibah. Yang itu tidak bisa dimiliki oleh sebagian orang yang tidak mendapatkan ujian dan musibah. Itulah manfaat dibalik adanya musibah. Makanya dulu sebagian sahabat ada yang minta diberi musibah. Siapa itu? Abu Dzar. Abu Dzar itu pernah menyampaikan sebuah kalimat, al-maradu ahabbu ilayya minas sihah wal faqru ahabbu ilayya minal ghina. Sakit itu lebih saya sukai daripada sehat, kere lebih saya sukai daripada sugih, miskin lebih saya sukai daripada kaya. Karena beliau itu merasa kalau saya sedang diuji oleh Allah, saya bersabar, itu rasanya dekat dengan Allah. Bisa bermunajat, bisa meminta kepada Allah ketika sedang diuji. Tapi orang kalau hidupnya senang terus ya, dia akan merasa bahagia dengan kesenangannya, belum tentu bisa syukur. Belum tentu dia bisa syukur. Wallahu a'lam. Itu mungkin pemahaman yang bisa kita berikan. Silakan pakai mikrofon, Pak. Sebelum ke jenengan itu ya, kalau kemudian yang kaitannya dengan tadi yang nur sama cahaya, jadi kira-kira tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau ditafsiri bahwa sabar itu lebih memberikan energi, ya. Kalau komparasi ya, dibandingkan dengan sholat, karena semua adalah berasal dari sabar. Kira-kira kalau ditafsirkan seperti itu terlalu naif. Sabar lebih memberikan energi dibandingkan sholat. Oh gitu. Perbandingannya matahari seperti matahari dan bulan. Wallahu alam, kalau ditafsirkan demikian
saya enggak tahu dan enggak berani sampai jauh itu. Karena sholat dengan sabar itu lebih afdol mana, Pak? Itu bukan satu kategori, Ustadz. Oh, bukan satu kategori sehingga tidak bisa berpikirnya dibandingkan. jangan dikontradiksikan. Jangan dibandingkan. Saya mau meneruskan yang itu, Ustadz. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. melihatnya dunia itu bukan kanan kiri, baik apa dalam hal jihad sama nur itu bukan kemudian menandingkan antara sholat dengan sabar ya. Kalau saya melihat, karena saya setiap ada teori itu ternyata di Al-Quran itu benar, logikanya benar. Selalu logikanya benar yang saya cermati itu. Jadi kalau matahari itu 3 unsur ada dan seterusnya. Nah, kalau saya menempatkan ini Pak Al-Hasin, bahwa kita tidak menandingkan sabar dengan sholat, tetapi cara melihatnya adalah ketika kita itu sholat tanpa sabar, maka kita dapat nur saja. Tapi ketika kita sholat dengan sabar, maka kita mendapatkan nur dan kita mendapatkan jihad, gitu loh. Nah, sehingga nilai sholat kita menjadi lebih tinggi gitu. Dan itu nggak bisa dibandingkan milih mana, nggak bisa. Jadi memang harus mau milih sholat sebagai manifestasi fisik yang hanya dapat nur atau mau sholat yang sambil sabar gitu. Nah, kenyataannya kan juga gitu kan. Waktu sholat imamnya baca panjang, kita sabar. Itu berarti kita dapat 2. Kemudian sebelahnya ngapain, kita sabar. Jadi yang menurut saya betul sekali, memang itu logika itu betul sekali, mau dapat nur saja atau mau dapat nur sama jihad gitu. Nah, oleh sebab itu kan ada jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu itu gandengan gitu. Jadi selama saya awam ya, tapi begitu saya baca di logika ilmiah sama ini tuh logikanya itu konsisten sekali di Al-Quran itu. Termasuk tadi saya mau menyampaikan sesuatu itu Ustadz, logikanya sangat konsisten. Tapi cara berpikir kita kadang-kadang kita harus naik ngedrone gitu. Tapi kalau kita terus membandingkan yang bukan apple to apple, kadang-kadang kita jadi bingung gitu. Nah, saya juga masih sering bingung, tapi saya hanya mau menyampaikan bahwa jangan membandingkan sholat dengan sabar dalam kasus ini, karena itu tuh saling melengkapi. Sabar itu isinya, salat itu manifestasinya. Ini kalau saya loh Ustaz, saya nggak tahu benar apa salah itu. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan. Mikrofonnya ada di mana ya? Punya berapa sih Pak mikrofon Pak? Hah? Oh sabar. Besok lagi disediakan 5 harusnya ya. Masya Allah. Ya, bagian dari sabar ini supaya waktunya mundur tidak apa-apa Ustadz. Gitu. Ya, maka ungkapan Al-Quran sangat luar biasa. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, satu rangkaian. Kemudian kalau di dalam sholat juga aqimis sholah wa itaiz zakah. Itu adalah satu rangkaian yang tidak boleh dipisah dan tidak boleh pisah karena semuanya adalah mengandung kedua-duanya. Nah, sedangkan maka hadis ini sebenarnya sebagai penjelas Al-Quran pada hakikatnya kan disitu menjelaskan. Saya masih ingat sesuatu yang sangat dari ayat yang disampaikan mengenai cahaya, dia dan nur ini, itu adalah dari guru saya. Nah, itu sangat luar biasa. Ini Profesor Hirman Suwardi, yaitu filsuf dari IPB Bogor. Nah, itu dari ide itulah kalau kita ingin lihat rincian, nah dia menggunakan istilahnya ada form dan konten istilahnya. Kalau ingin melihat rincian, biarlah itu adalah bagian ilmuwan. Tapi itu yang harus menjelaskan berhadapan dengan orang-orang sesama orang-orang ilmuwan, itu katanya gitu. Tetapi untuk masyarakat itulah bagian dari dai, untuk memotivasi supaya adalah lebih bagus di dalam amaliyahnya. Nah gitu. Karena apa? Di sisi ini dia mengatakan di dalam bukunya juga dikatakan orang itu tidak semuanya akan sampai kepada rincian.
tidak akan sampai pada konten sebagaimana perkembangan ilmu. Nah, maka yang paling banyak di masyarakat ya dengan sadar itu yang paling banyak itu adalah lebih dekat pada formnya, yaitu artinya lebih dekat formnya itu lebih dekat dari sumbernya. Di dalam Al-Quran dan hadis idenya seperti itu, maka ide itu adalah menjadi menarik. Kalau dakwah di dalam Islam harus begitu. Biarlah tentang konten itu dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Islam. Jangan berhenti menjelaskan tentang dia. Saya masih ingat. Jangan berhenti menjelaskan tentang nur. Nah gitu. Tetapi untuk masyarakat dia itu ya itulah bisa itu mempunyai energi untuk kita lebih semangat. Nah itu kalau dia. Kalau nur itu bisa menenteramkan hati. Nah itu pernah menjelaskan seperti itu di dalam ketika saya masih ingat sekali ketika di dalam kuliah itu dia menjelaskan gitu. Karena itu mari kita fastabiqul khairat, dia mengatakan gitu. Ayolah bapak-bapak yang sekarang sedang belajar, kemudian yang doktor, yang profesor, ini berpikir terus maju untuk menghadapi pikiran-pikiran barat yang sesat. Itu dia mengatakan gitu. Nah, ini luar biasa Pak, saya masih ingat itu. Sedangkan para dai mari kita sama-sama motivasi umat kita, ndak usah jauh-jauh, nanti ndak kangelan umat kita. Itu sampai gitu Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ada dua metode pemahaman dasar, yang itu untuk masyarakat umum, dan yang kedua pemahaman yang dikembangkan sejalan dengan kemajuan sains dan teknologi. Begitu Pak? Setuju kayak gitu? Tapi ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat masing-masing. Coba ini saya bacakan keterangan Ibnu Allan dalam Dalilul Falihin ya. Baik, ditampilkan ya Mas. Di sini beliau menyebutkan sampai jam berapa kita? Sudah jam 6 lebih. Jenengan buatan sekolah? Oh buatan. Was-sabru diyaun, sabar itu dia. Ada yang mengatakan yang dimaksud sabar di sini adalah sabar yang lebih umum daripada sebatas sabar dalam melakukan ketaatan. Dan sabar dari maksiat, serta sabar dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai, di antaranya adalah puasa. Sehingga menurut pendapat yang pertama ini, sabar di sini mencakup semua bentuk sabar. Kita belum menjelaskan macam-macam sabar ya. Ada sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Wakila, dan ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah sabar khusus, yaitu puasa saja. Dan ini yang dinilai lebih kuat oleh penulis kitab Matoli'ul Anwar. Bi'annahu sarraha bihi, dan beliau tegaskan hal ini dengan mendatangkan sebuah riwayat di mana Nabi SAW menyebut bulan Ramadan dengan Sahrus Syabri. Warajjahahu, dan beliau juga nilai lebih kuat dengan alasan yang lain, yaitu diiringi dengan penyebutan kata salat dan sedekah. Nabi SAW menyebut was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Sabar di sini maknanya puasa. Salat itu cahaya, sedekah itu burhan, dan sabar yaitu puasa itu dia. Ini pendapat penulis kitab Matoli'ul Anwar. Fakasyafaha wa bayyana khususiyatiha. Lalu beliau ungkap hal itu dan beliau jelaskan bahwasanya itu hanya khusus untuk salat. Wa anna man istajma'aha hasala lahu nurun fi bayadin intashara lahu diya'un wa huwa minal irda'ah intisharun nur wa hadha akmalu ahwalin nur. Dan orang yang menggabungkan semua makna dari kata sabar tadi, yang menyangkup 3 macam sabar ya. Sabar dalam melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, dan menghadapi musibah.
Maka dia akan mendapatkan cahaya, di mana cahaya itu keluar penerangan yang menyebar, dan lahu dia punya sinar. Kata dia dari kata al-idha'ah, artinya sinar. Intisyarun nur, cahayanya menyebar. Dan itu merupakan kondisi cahaya yang paling sempurna. Akmalu ahwalin nur, kondisi cahaya yang paling sempurna. Allah Ta'ala berfirman, huwallazi ja'ala syamsa dhiya'an wal qamara nura. Dialah zat yang menciptakan matahari sebagai dhiya dan dia menciptakan bulan sebagai nur. Kata Al-Qurtubi, in fussira sabru bisabri bisaum, apabila kata sabar ini ditafsirkan dengan puasa, fadhiya'u an-nur, maka dia di sini bisa diartikan sebagai cahaya saja. Wa in ikhtalafa lafdhuha, meskipun beda istilah. Berarti sinonim antara dia dengan nur. Tapi kalau ditafsirkan dengan makna yang lebih umum, mencakup semua jenis sabar, fahuwa idha'ah, maka di situ ada makna kata idha'ah yang artinya terang. Awaqibul ahwali wa husnuha fil ma'al, di mana hasil akhirnya dan kondisi terakhirnya itu menghasilkan terang. Intaha, selesai penjelasan dari Al-Qurtubi. Kemudian qala Al-Fakihani, kata Al-Fakihani, walam ara man farraqa bainad dhiya wan nur. Dan aku tidak sependapat dengan mereka yang membedakan antara dhiya dan nur. Sementara penulis kitab As-Sihah, beliau menjelaskan an-nur bid-dhiya wad-dhiya bin-nur. Nur itu pasti membawa dhiya dan dhiya pasti membawa nur. Waradda, dan ini dibantah bahwasanya dhiya itu nur li'annahu khususiyatun fin nur wa zaid. Dhiya itu tidak sama dengan nur karena dhiya punya kelebihan daripada nur. Wa ablaghu minhu, dan lebih kuat daripada nur. Walhasil, dan kesimpulannya, anna nur al-hadith qad yakhluqu kamilad dhiya kasyams wa duna dzalika kal qamar. Kesimpulannya adalah nur yang terjadi itu terkadang muncul dari sinar yang sempurna seperti matahari, dan ada yang di bawah sinar matahari seperti bulan. Wallahu a'lam. Jadi ternyata juga ada khilaf di antara para ulama dalam membedakan dhiya dan nur, sama seperti di as-salam ya. Wallahu a'lam. Intinya pertama, mereka berbeda pendapat mengenai makna sabar di situ. Apakah sabar di situ artinya hanya puasa saja, ataukah sabar mencakup umum? Satu. Yang kedua, tentang makna dhiya dan nur itu sama atau beda? Ulama beda pendapat. Kalau beda, perbedaannya ada di sisi mana? Baik, insya Allah tidak masalah Pak dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak-Bapak. Jadi kalau mau dikembangkan dengan mengatakan bahwa dhiya itu mengandung unsur yang lebih dari sebatas nur, kita sepakat ya. Nah, unsur lebihnya itu apa? Ya, kalau bagi ilmuwan, kita arahkan ke sinar-sinar yang tidak kelihatan. Kalau bagi masyarakat awam, ya kita sebutkan ada sisi apa? Manfaat, kemudian semangat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Selesai insyaallah. Ya, Pak Joko mau menambahkan? Alhamdulillah, baik. Beliau mengaminkan. Pokoknya yang penting diaminkan Pak Joko itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas, dan ini juga memperkaya apa yang saya miliki pribadi, menambah apa yang saya miliki dari pemahaman masalah dhiya dan nur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.